Digendongnya ke dalam kamar, Alvin lantas memadamkan semua lampu. Ia ingin membuat istrinya benar-benar takluk malam ini. Setelah Alvin puas bermain dengan tubuh istrinya dan melepaskan gairahnya, akhirnya mereka berdua duduk di bangku balkon. Alvin rupanya kelelahan, ia tidur dengan kepalanya berada di pangkuan istrinya. Dibiarkannya sejenak, hanya sejenak, karena malam sudah larut, udara juga cukup dingin merasuk ke dalam celah-celah gaun malamnya. Keesokan harinya, giliran badan Karin terasa pegal semua, apalagi pinggangnya terasa panas kalau bukan karena suaminya tadi malam melakukan berbagai gaya. Gak bakalan mungkin pinggangnya terasa encok. Kenapa sayang? Badanmu pegal-pegal ya? Tanya Alvin menyeringai sambil mengambil roti selai stroberi dari tangan istrinya. Iya mas, badannya pegal semua nih. Kamu sih tadi malam suruh Mas. Karin refleks membengkap mulut suaminya karena merasa malu dengan Biklin yang sedang menyajikan makanan lain ke atas meja makan. Malu tahu, bisik Karin kesal diberitahukan seperti itu. Alvin tambah menjadi-jadi. Ya nggak apa-apa sayang, kenapa harus malu sama Biklin? Biklin juga kan tak udah pengalaman lebih dari kita. Iya kan Bi? Iya non, jangan malu-malu, udah lumrah kok. Biklin ikutan tersenyum, baginya kedua pasangan muda itu sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Biklin merasa bersyukur karena ia pun sudah dianggap sebagai anggota keluarga oleh keluarga Syahputra. Alvin dan Karin pergi menemui dokter OBGYN di rumah sakit Husuda. Setelah terlebih dahulu melakukan temu janji, jaraknya pun dekat dengan kantor. Mereka pun pergi 1 jam sebelum makan siang. Selesai dilakukan pemeriksaan, dokter menyampaikan hasilnya. Jika Karin masih sangat besar harapan untuk bisa hamil. Tidak perlu khawatir Bu, Karin masih berada pada fase usia produktif. Jadi kemungkinan besar harapan bisa hamil. Saya juga melihat dari hasil USG tadi, tidak ada masalah, rahimnya bersih dan normal. Kalaupun bapak dan ibu ingin cepat punya momongan intensif, perhubungannya lebih ditingkatkan apalagi saat masa subur ibu. Dari data yang ibu berikan tadi, ibu saat ini sedang berada pada masa subur. Jelas dokter perempuan itu ramah sekali. Karin juga mengerti dengan penjelasannya, jelas dan ringan, tidak bertele-tele. Oh, istri saya sedang masa subur ya dok? Tadi malam kami sudah melakukannya kok dok. Karin menyenggol kaki Alvin dengan sepatunya. Loh, kenapa sayang? Kan memang benar kalau semalam kita. Maaf ya dok, suami saya memang selalu keceplosan kalau bicara. Tidak apa-apa Bu, sebagai dokter OBGYN saya memang diharuskan mengetahui hal itu, jadi ibu tidak usah sungkan ya. Tuh kan gak boleh malu. Jadi gimana dok kalau tadi malam saya dan istri saya melakukannya saat masa subur? Itu sangat bagus ya Pak, semoga saja hasilnya positif. Nanti bisa dipastikan setelah 6 hari bapak dan ibu melakukan hubungan pakai tespek. Semoga sel tersebut bisa dibuahi ya. Amin, terima kasih dok atas penjelasannya. Mobil sedan hitam itu berhenti di sebuah apotek yang tidak jauh dari rumah sakit. Alvin turun sendiri untuk membeli berbagai macam tespek, siapa tahu nanti akan dibutuh dan tidak usah repot-repot membelinya lagi. Masuk ke dalam mobil, ia menyerahkan 1 kantong kresek putih pada istrinya. Apa ini mas? Mas beli tespek sebanyak ini. Karin geleng-geleng kepala melihat berbagai macam tespek di dalamnya, mulai dari tespek digital sampai yang biasa. Mas ini kebanyakan loh, protes Karin sambil menaruhnya ke dalam dashboard mobil. Gak apa-apa kan, biar gak bolak-balik belinya sayang, timpal Alvin santai. Alvin berniat mulai hari ini dan seterusnya ia akan menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan sebaik-baiknya. Ia tidak mau Karin sampai kelelahan. Untuk hari selanjutnya pekerjaan Karin mulai dikurangi. Alvin mengerahkan 1 orang lagi untuk menjadi asistennya. Karin di kantor, Alvin ingin agar Karin bisa melakukan program kehamilan sesuai anjuran dokter. Karin merasa pekerjaannya tidak terlalu merepotkan dan suaminya seharusnya tidak menambah 1 orang lagi. Semuanya masih dapat dihandle-nya sendiri. Apalagi Farel pasti dapat membantunya. Alvin beralasan karena minggu depan pekerjaannya semua harus dikelar.
Ada dua acara besar di kantornya. Acara tahunan yaitu gelaran pesta kantor sebagai acara ramah tamah untuk merekatkan seluruh stafnya dari berbagai jabatan. Dan acara kedua gelaran festival ulang tahun Alvin Group. Biasanya akan mengundi 3 orang yang beruntung mendapatkan masing-masing 1 unit apartemen untuk para stafnya yang berprestasi, bukan hanya apartemen saja. Sebagai reward atau hadiahnya disediakan juga tiket liburan ke Korea untuk 3 orang yang direncanakan akan adanya pesta besar-besaran di sebuah hotel mewah. Alvin sangat bingung karena jadwal acara ramah tamah bentrok dengan pernikahan Rehan. Keduanya sangat penting, apalagi Rehan bagian dari keluarganya. Rel, gimana kalau acara ramah tamah disatuin sama acara ulang tahun kantor? Kamu bisa kan ngaturnya? Alvin tiba-tiba mendapatkan idenya. Bisa aja sih, kita hubungi aja EO-nya biar mereka bisa mengaturnya dari sekarang. Gimana? Boleh, hubungi EO-nya dari sekarang. Suruh mereka ke sini sekarang. Siap, bos. Sesuai perintah atasannya, Farel menghubungi EO langganan perusahaan Rio Manajemen. Sudah katanya mereka akan ke sini sekitar 1 jam lagi, lapor Farel. Setiap pertengahan tahun perusahaan memang selalu disibukkan dengan 2 acara besar tahunan. Jadi wajar jika mulai dari pimpinan sampai bawahan ikut disibukkan. Perusahaan ingin memberikan suguhan terbaik bagi para tamu semuanya yang hadir. Kamu udah bikinkan susunan panitia acaranya? Udah pak, ini baru saya print. Susunan panitia acara itu sudah dalam bentuk draft program kegiatan acara. Gak salah, ketuanya istri aku. Gak tuh pak, jawab Farel polos. Istri aku pasti sibuk buat persiapan acara pernikahan Rehan. Protes pimpinan perusahaan itu. Ya kan yang namanya ketua itu tinggal unjuk-unjuk pak. Lagian penunjukan istri Anda itu adalah sesuai permintaan dari Pak Chandra, ayah aku. Farel mengangguk sebagai tanda jawaban darinya. Oke lah, terserah aja. Bapak tidak usah khawatir, saya tahu Bapak tidak akan mau istri Anda capekkan. Tenang saja, saya akan bantu dengan segenap hati dan jiwa raga Pak, kata Farel seolah meledek pada Alvin. Alvin menyabikan bibirnya, selalu saja asisten pribadinya itu membuatnya kesal. 1 jam kemudian, Karin menerima panggilan dari bagian resepsionis EO. Rio Manajemen meminta bertemu dengan dirinya. 1 jam kemudian, Karin menerima panggilan dari bagian resepsionis kalau EO Rio Manajemen meminta bertemu dengan dirinya. Saya bu, kok saya? Tanya Karin pada salah satu petugas di sana. Iya bu, katanya Bu Karin yang menghandle acara perusahaan nanti. Kok aku? Aku nggak ngerti lagi. Ya udah, suruh naik aja ya bu. Tolong diantarkan, suruh ke ruangan Pak Alvin saja. Baik bu. Pembicaraan mereka berakhir dan Karin masuk ke ruangan suaminya untuk meminta penjelasan. Mas, katanya EO Rio Manajemen untuk datang minta ketemu aku. Kok aku sih? Kita ada acara apa? Bu Karin tidak tahu, tanya Farel menyela. Akhir-akhir ini Farel memang rada gersek otaknya. Emang gak tahu mas? Gini loh sayang, minggu depan itu kita mau ngadain ulang tahun perusahaan sama acara ramah tamah. Nah, karena acara ramah tamah berentrok dengan nikahannya Rehan, jadi aku saranin buat disatuin aja acaranya. Ayah minta kamu buat jadi ketua acaranya, kamu bersediakan? Karin menghela napas beratnya, rambutnya ia jambak sendiri seperti orang sedang frustasi. Ya ampun, kok aku bisa lupa ya? Mas, acara besar seperti itu dipersiapkan dalam waktu 1 minggu. Gila gak sih? Mepet tahu, sentak Karin karena kesal. Tuh biang keladinya, tunjuk Alvin dengan dagunya ke arah Farel. Kok nyalahin saya sih? Begini Bu Karin. Awalnya memang acara ini hanya digelar secara sederhana saja. Kita akan menyantuni anak yatim dan bagi-bagi sembako. Tapi terhubung Pak Agung, ke mertua Anda itu alis ayahnya Pak Alvin, meminta untuk dibuatkan pesta besar di sebuah hotel mewah. Jadi paginya kita menyantuni anak yatim dan bagi-bagi sembako. Nah malamnya kita pesta, begitu Bu. Jelas Farel. Karin tidak keberatan dengan permintaan ayah mertuanya.
Ia hanya khawatir tidak bisa menyiapkannya dalam waktu seminggu. Tok tok tok. Ia masuk titah Farel pada seorang di luar ruangan pimpinan. Pak, Bu, ada perwakilan dari Oreo Manajemen, kata Bu Anis. Petugas dari bagian resepsionis. Oh iya, suruh masuk aja Bu. Silahkan masuk Bu. Anis mempersilahkan kedua orang perwakilan EO Manajemen masuk.